Minggu. Nah, sekarang sebelum kita mulai kebaktian hari ini, saya ajak teman-teman buat bersatu dulu sejenak. Sekarang mari kita menyiapkan hati kita sambil kita angkat pujian, datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Sobat muda yang terkasih, kita akui bersama ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jadi teman-teman, tema kita pada hari ini adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, yang nantinya akan dijelaskan lebih dalam bersama-sama dalam khotbah nanti. Sekarang kita akan masuk ke dalam pengakuan dosa. Saya undang teman-teman buat mengaku dosanya terlebih sendiri, yang lalu saya akan tutup dalam doa. Ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu. Pada saat ini kami ingin meminta pengampunan-Mu ya Bapa atas segala dosa yang telah kami buat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maafkan kami juga ya Bapa, kalau di saat genting seperti ini, terkadang kami terlalu fokus pada diri sendiri, sehingga lupa untuk mengingat dan terus mengandalkan-Mu ya Bapa. Tolong ampuni kami ya Bapa, dan tolong sertai kami, agar kami tidak mengulangi kesalahan yang sama, dan semoga setiap harinya kami dapat bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih banyak Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sekarang teman-teman kita mau dengerin berita anugerah dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari ayat 1 Korintus 15 ayat 58 yang berbunyi, "Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan, tetapi sebelum itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita sambil menyanyikan lagu Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saudara kita bersatu dalam doa. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman yang akan kita renungkan pada hari ini atau minggu ini menjadi bagian yang penting bagi sobat muda semua.
Mari kita bersatu dalam Tuhan, dalam doa kita. Tuhan, kami bersyukur pada minggu ini kami diberi kekuatan dan kesehatan. Dimanapun kami berada, Tuhan selalu menyertai dan memberi yang terbaik bagi kami. Kami mohon kepada Tuhan saat ini, di tengah pujian, di tengah kami bersekutu dengan Tuhan dan sama, berilah firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami semua, dan biarlah firman-Mu itu menjadi dasar benih dalam hidup kami, anak-anak-Mu yang muda ini ya Tuhan. Biarlah kami belajar juga menyatakan firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan. Amin. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 20 ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat 16. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai 16. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerjaan-pekerjaan itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka dan mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu dan sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk, bekerja berat, dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatimu? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada minggu ini adalah bekerja.
untuk Tuhan dengan sukacita. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau tanya dalam kesempatan ini kepada saudara semua. Menurut saudara, kebaktian itu penting atau tidak? Gimana? Kebaktian itu penting atau tidak? Penting ya. Pertanyaan yang kedua, sepenting apa itu? Mengapa itu dibilang penting gitu ya? Mungkin saya wakili ya dengan seorang yang menjawab begini, oh ya penting Pak Pendeta. Itu kan diajarkan dalam kelas katekisasi. Firman Tuhan mengatakan kuduskanlah hari Sabat. Kita semua harus berhenti dari pekerjaan dan kita ke gereja untuk menjalin persekutuan dengan Tuhan. Ya, untuk menjalin persekutuan dengan sesama kita. Kita datang ke gereja beribadah untuk memuji nama Tuhan, ya. Kemudian kita minta ampun atas segala dosa dan kesalahan kita kepada Tuhan. Kemudian lagi kita mendengarkan firman Tuhan seperti sekarang, ya. Itu penting Pak Pendeta. Kemudian kita mengakui iman. Kemudian kita bersyukur memberi persembahan kepada Tuhan. Dan kemudian yang terakhir yang paling penting Pak Pendeta, kata seorang remaja, kita menerima berkat Tuhan. Itulah pentingnya. Lalu saya mengatakan mantap itu ya, pengertian yang tepat dan pengertian yang benar. Tapi itu kan kebaktian sebelum ada pandemi ini. Lalu kemudian bagaimana? Kebaktian setelah ada pandemi ini. Ya, kebaktian di rumah atau online di rumah kita masing-masing. Oh, tetap penting pendeta ya. Kita harus kebaktian dan mengikutinya dengan serius. Serius apa itu? Oh ya, seperti kalau kita mau kebaktian biasa tatap muka sebelum ada pandemi. Ya seperti apa? Ya kita mandi, ya kita berpakaian, ya kita siap-siap sebelum kebaktian, kita sudah ada di depan laptop atau HP kita ya mau kebaktian begitu. Pas WL-nya ngajak nyanyi, ya kita nyanyi. Pas WL-nya ngajak doa, ya doa ikut gitu. Pas WL-nya juga nanti ngajak kita untuk memberi persembahan, ya beri persembahan. Tapi kalau saya ditaruh dulu di rumah, nanti kalau udah ke gereja disampaikan ya. Kalau mendengarkan firman Tuhan, diajak membaca firman Tuhan, ya saya baca buka Alkitab. Ya, seperti itu. Nanti juga kalau pada saatnya pengakuan iman kemudian juga diberkati, saya ikuti semuanya itu. Lalu saya bilang, wah mantap. Sudah berapa lama saudara kita ini kebaktian online? 2 bulan ya untuk pemuda remaja ya. Tapi sebelum ada kebaktian pemuda remaja online udah berapa lama? 4-5 bulan kita kebaktian. Nah pertanyaan saya nih ya, ini masih nanya-nanya nih saya ya. Pertanyaan saya sekarang, kalau kamu kebaktian online ya pemuda remaja, sobat muda kebaktian online, gimana? Masih tetap seperti awal-awal? Sebelum jamnya udah siap depan laptop, udah mandi, pakai baju yang ya oke lah, pantas lah ya di rumah, walaupun nggak pakai sepatu ya. Kemudian kalau pas nyanyi-nyanyi, kemudian kalau pas doa-doa, pas membaca firman, apakah masih seperti itu? Apakah masih seperti itu? Ya, di sana ada yang gedek-gedek, udah enggak Pak? Iya benar, saudara ya. Kaget, wah udah jam 7 kurang 10, yang kebaktian jam 7. Ya, kalau kita jam berapa ini? Jam 10 ya. Wah, jam 10 kurang 10 menit gitu ya mau kebaktian online remaja. Masih tempat tidur, mau bangun, mau melek, berat mata. Lalu ambil HP ya, dinyalain kebaktiannya sambil tiduran. Dan itu juga tidur lagi Pak Pendeta ya. Jadi dengerin kebaktian itu nggak kedengeran, tapi pikir saya, kata remaja nih,
Ya. Pikir saya, karena ini recording, toh nanti agak siangan saya bisa dengerin. Pikir saya, ya, kemudian seperti itu. Nah, kemudian apakah masih pakai baju yang baik, yang seharusnya gitu, yang oke lah, rapi ya. Ya gimana ya Pak Pendeta, kadang nggak keburu mandi gitu ya, pakai celana pendek aja. Kadang juga duduk pakai kaos biasa gitu ya, udah gitu. Nyanyi kalau pas diajak nyanyi, ya gimana ya Pak Pendeta, lama-lama juga kita cuma ngedengerin doang nyanyi ya. Terus baca firman Tuhan, ya didengerin juga bisa firman Tuhan, nggak perlu kita buka Alkitab. Terus ada temen yang ngasih tahu, lo kebaktian tempat lo, iya. Coba deh pindah ke saluran ini, pendeta gue keren, pindah kita, betul nggak? Lah kenapa pindah-pindah? Ya Pak Pendeta, yang penting kan kita dengerin firman Tuhannya gitu ya. Kita bilang seperti itu. Ada yang bilang lagi, udah lu nonton punya gua aja, WL-nya keren-keren ya. Teriak-teriak, loncat, sampai waduh pokoknya semua terbang gitu ya. Wah coba dipindah ke sana. Kemudian sekarang juga ada gaya kebaktian super cepet. Nih misalnya buka HP ya, kebaktian online, kita apa tuh? Dicepetin gitu ya. Dicepetin, oh pujian, geser lagi, oh doa, oh firman, oh udah tahu firmannya, udah selesai berkat. Ya, cepat banget kebaktiannya, digeser-geser doang gitu ya. Dan bisa ngeliat 10 kebaktian digeser-geser doang, serba cepat gitu ya. Kalau ditanya kenapa begitu? Ya yang penting kan kita udah dengar firman Tuhan, udah tahu maksudnya gitu ya. Nah saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang tadi bermakna awalnya, kebaktian itu penting sesuai dengan firman Tuhan. Kuduskanlah hari Sabat. Ya kita persiapkan diri kita pakai baju yang bagus, kita datang ke gereja memuji, mendengarkan firman Tuhan, mengakui dosa, kemudian kita mempersembahkan sesuatu, kita mendapatkan berkat Tuhan. Kebaktian online pertama juga kita sama, ya mempersiapkan diri, mandi dan seterusnya. Tapi ketika sudah makin lama kebaktian online jalan, karena situasi yaitu ngantuk, mata belum bisa bangun, melek maksud saya ya. Kemudian ditambah dengan pikiran kita, alah ini kan recording ini, nanti saya bisa lihat siang hari. Ya. Kemudian ketika kita sudah kayak males gitu ya, cuma dicepet-cepetin doang, situasinya seperti itu karena mau ada acara yang lain, kita langsung membenarkan apa yang kita lakukan itu dengan berpikir, Allah yang penting kita tahu firman Tuhan hari ini, dan yang penting kita sudah diberkati. Kemudian ketika kita pindah-pindah channel, ya karena bosan juga melihat kebaktian yang monoton di gereja saya misalkan. Kemudian kita cari alasan, situasi itu kita pindah-pindah channel, kita cari alasan. Lah yang penting saya juga ikut nyanyi lah, udah cukup ya. Jadi situasi dan pikiran-pikiran kita sendiri, sadar nggak sadar, membuat makna kebaktian yang tadinya begitu serius bagi kita. Jadi kebaktian itu sesuatu yang kalau kita perlu dan kita melakukan seperlunya, bukan diperluin. Jadi ada sesuatu yang menurun, makna yang tergradasi. Ya. Sesuatu yang kualitasnya tinggi sekarang jadi biasa-biasa, bahkan mungkin sudah tidak ada artinya. Kenapa? Karena ada situasi tertentu dan karena pikiran kita membenarkan apa yang kita lakukan karena pengaruh situasi yang tertentu tadi. Seperti tadi, gak usah lihat sekarang kebaktian masih ngantuk, siang aja, sore aja, malam aja, kalau bisa Senin aja gitu ya. Yang penting saya ikut kebaktian dan lihat kebaktian itu. Kebaktian bukan menjadi suasana yang kita ikuti, tetapi hanya menjadi tontonan. Ya, tergradasi maknanya. Karena apa? Sekali lagi, situasi dan pikiran kita yang seolah-olah alasan-alasan itu melegalkan, membenarkan perbuatan-perbuatan kita yang menurunkan makna kebaktian itu, saudara-saudara. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga ingin menunjukkan adanya pola yang saya gambarkan tadi. Dari memiliki makna yang besar, sekarang tergradasi oleh situasi,
dan pikiran-pikiran sendiri untuk kepentingan dan kenyamanan sendiri, sehingga yang tadinya penuh makna itu menjadi bukan apa-apa. Bahkan menjadi sesuatu yang buruk bagi kita. Mari kita lihat Injil Matius 20 ayat 1 sampai 16 itu. Saudara-saudara, Injil yang kita baca saat ini menunjukkan hal-hal serupa seperti cerita penurunan makna yang saya sebutkan tadi. Awalnya dikatakan bahwa semua pekerja yang bekerja di kebun anggur itu adalah orang-orang yang menganggur di pasar. Ya, jadi ada tuan rumah yang mau berpergian, yang memiliki kebun anggur, kemudian mereka atau tuan rumah ini mencari orang-orang untuk bekerja di kebun anggurnya. Bertemu dengan orang-orang di pasar yang sedang menganggur pukul 9. Lalu diajak bekerja ke kebun anggur. Ya jelas orang-orang ini pasti bersuka cita. Kenapa? Karena nganggur, gak ada kerjaan. Ada orang tuan rumah menawarkan pekerjaan. Karena kalau tidak bekerja, saudara-saudara, orang pada waktu itu tidak mendapatkan penghasilan atau upah. Bagaimana mungkin membiayai kehidupan sehari itu? Senang. Kemudian jam 12 tuan rumah itu keluar dan bertemu orang di pasar. Mereka ditanya kenapa nganggur? Ya karena gak ada pekerjaan. Ya karena gak ada pekerjaan. Lalu orang yang 12 ini disuruh pergi ke kebun anggurnya dan bekerja. Kemudian pukul 3 sore, pukul 5 sore masih ditemui orang-orang yang menganggur di pasar. Dan tuan rumah itu mengajak orang-orang itu bekerja di kebun anggurnya. Kita lihat di ayat yang ketiga, saudara. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan melihatnya ada lagi orang-orang lain yang sedang menganggur di pasar. Juga lihat ayat yang ke-6, saudara. Mengapa kamu menganggur di sini saja sepanjang hari? Jelas ya, awalnya orang-orang yang bekerja di kebun anggur ini semacam mendapat kesempatan emas. Kesempatan yang baik ya. Yang tadinya nganggur, gak punya penghasilan, gak punya pekerjaan. Sekarang ada orang yang lewat, tuan rumah mengajak mereka ke kebun anggurnya dan bekerja di sana. Baik yang jam 9, jam 12, jam 3, bahkan yang jam 5 sore. Kalau kita simpulkan apa artinya? Orang-orang yang menganggur itu beruntung. Orang-orang yang menganggur itu mendapat anugerah. Orang-orang yang menganggur itu pada akhirnya dapat rezeki pada hari itu. Upah 1 dinar. Karena mereka sepakat 1 hari bekerja, mereka mendapatkan upah 1 dinar. Nah ketika hari sudah malam, tuan rumah ini meminta mandornya untuk memanggil semua pekerja-pekerja itu. Yang bekerja pukul 9, 12, 3, dan 5 sore. Dan masing-masing yang bekerja itu diberi upah 1 dinar sesuai kesepakatannya. Inilah yang terjadi pola yang tadi saya ceritakan, adanya penurunan makna, ya gradasi makna. Apa itu? Orang yang bekerja dari awal, dari jam 9, dari jam 12, ya jam 3 juga, 3 sore, itu melihat tuan rumahnya ini melalui mandornya memberi gaji sama semuanya 1 dinar. Termasuk orang yang bekerja cuma 1 jam dari jam 5 sore sampai jam 6 sore. Ya, dia atau mereka yang bekerja lebih awal protes ceritanya, ya, protes. Dikatakan di ayat yang ke-10. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, lebih dari 1 dinar maksudnya, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuannya, katanya, Tuhan, mereka yang masuk terakhir ini cuma kerja 1 jam. Dan kau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja dengan sangat berat dan menanggung panas terik matahari. Bagaimana ini? Gak adil gitu ya. Tapi tuannya mengingatkan kepada mereka, bukankah kita sepakat baik yang bekerja jam 9
12, jam 3 sore, jam 5 sore bekerja di kebun anggur 1 hari 1 dinar. Bukankah kita sudah sepakat? Lalu Tuhan itu berkata, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Ya, situasi saudara ya. Ini yang saya maksud pola penurunan makna. Mereka awalnya sukacita yang nganggur, jadi pekerja, kemudian dapat hasil, dapat rezeki. Ya awalnya, pas bagi-bagi gaji, hasil, ngelihat loh, yang jam 5 juga kok dapat 1 dinar. Kami udah berat bekerja dari pagi itu, yang cuma kerja 1 jam dapat 1 dinar sama. Nih situasi yang terjadi. Lalu situasi yang terjadi itu menimbulkan pikiran. Lalu orang-orang yang bekerja dari pagi berkata, sangkanya pikiran mereka, seharusnya kita ini kan kerja lebih lama, terik matahari, bekerja lebih keras, harusnya dapat bonus. Enggak 1 dinar pikirannya. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi mereka jengkel, ya, yang terjadi mereka iri hati, dan akhirnya apa? Anugerah mula-mula yang tadinya mereka itu penganggur, lalu kemudian ditemukan menjadi bekerja, yang tadinya diberi anugerah dan kesempatan, yang tadinya enggak kerja, jadi kerja di kebun anggur, yang tadinya bersukacita karena mendapat pekerjaan bekerja di kebun anggur, sekarang mereka menjadi orang yang jengkel. Sekarang mereka menjadi orang yang marah. Sekarang mereka menjadi orang yang iri hati. Karena tuannya memberi 1 dinar sama dengan yang bekerja dari pukul 5 1 jam saja. Penurunan makna. Dari pengangguran, maknanya dianugerahi pekerjaan, sukacita. Ketika situasinya kok digajinya sama dengan yang jam 5. Sukacita anugerah tadi jadi turun. Karena mereka menjadi iri hati. Ya, karena situasi mendapatkan penghasilan 1 dinar dengan yang jam 5 sore itu. Penurunan, saudara ya, sebuah penurunan makna ya. Nah, inilah saudara yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seringkali sayang ya hidup ini. Saudara-saudara yakin nggak kalau saudara itu anugerah? Yakin? Keberadaan saudara ini anugerah, yakin? Yakin? Ya, tanya deh sama papa mama ya. Ketika mereka baru menikah, doanya apa? Tuhan, berikanlah anugerah kepada kami seorang anak dalam hidup kami. Kemudian ibu atau mama mengandung. Ya, kemudian mereka berkata, puji Tuhan, Engkau Tuhan telah memberi anugerah anak ini dalam diri kami, dalam keluarga kami. Kalian keluar, ya, kamu adalah anugerah, disayang tiap hari, diperhatikan kan, anugerah awalnya. Jadi kita semua adalah anugerah. Seharusnya apa yang diawali anugerah harus dijalani hidup oleh kita semua ya dengan nilai-nilai anugerah. Kalau di sini dikatakan nilai-nilai kerajaan Allah. Apa itu? Nilai-nilai kerajaan Allah. Bersyukur. Ya, kita bersyukur. Dengan apa yang kita miliki sekarang. Kepada Tuhan awali dengan rasa syukur. Lalu apalagi nilai kerajaan Allah? Bersukacita. Apa yang ada pada kita ya kita sukacitai. Tidak perlu kita bandingkan dengan orang lain gitu. Nah, ini saya mengucapkan selamat kepada remaja yang sudah diterima di perguruan negeri ya. Perguruan tinggi negeri. Saya melihat di Yahya itu banyak beberapa teman dari GK Taman Cibunut remaja terima di Unpad ya, keterima di universitas yang di Jawa Timur ya, Brawijaya itu Jawa Timur atau Malang. Ya, Jawa Timur, Unbra, kemudian berterima di UGM, luar biasa. Ya. Kemudian bagi mereka yang nggak diterima, ya santai aja,
Ya, sekolah di swasta nikmati aja gitu loh. Ya, karena apa? Karena begitulah harusnya kita berpikir dari anugerah. Kalau kita berpikir menurut sangka kita sendiri, menurut pikiran kita sendiri, ya elah, gue sama dia juga sebenarnya pinteran gue. Ya karena sekelas kan dulu juara juga juara satu saya gitu. Tapi kenapa ya dia yang diterima? Nah kalau udah berpikir jelek seperti ini, itu bukan pemikiran anugerah, maka ya pada akhirnya kita jatuh-jatuhnya jengkel. Jatuh-jatuhnya apa? Kecewa dalam menjalani hidup gitu. Nah jadi apa yang ada, apa yang kita mau jalani sekarang, pikirkanlah dari sudut pandang anugerah atau kerajaan Allah. Seperti yang dikatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti. Jadi berpikirlah seperti anak-anak kerajaan sorga. Ya, jangan sampai situasi, ya, jangan sampai pemikiran kita beranjak, ya, jangan karena situasi pemikiran kita jadi beranjak dari anugerah ke hal-hal yang buruk. Ya, fokus pada kerajaan Allah. Sukacita, jangan jadi kecewa. Syukur, jangan jadi sungut-sungut. Semangat, jangan jadi lesu. Gitu. Fokuslah pada anugerah. Nah ini seorang mahasiswa cerita sama saya ya, kejengkelannya ketika di kampus mereka disuruh buat program kerja 2 berdua. Ada seorang mahasiswa ini dengan temannya ya, membuat program kerja untuk mengadakan bimbingan belajar di universitas ya kepada anak-anak ya, tentu anak-anak sekolah SD gitu ya, bimbingan belajar. Dan ketika mulai, pokoknya mah dosen tahu aja hasilnya gitu ya. Nah setelah mulai, awal-awalnya nih berdua nih sama temennya bimbingan belajar terus berdua. Lama-kelamaan temennya ini malah sering pergi, izin. Nah mereka seringnya naik gunung katanya ya. Kemudian yang ngerjain cuma 1 orang mahasiswa ini. Dia bilang jengkel, temennya itu tidak melakukan pekerjaannya bersama dia, padahal ini program bersama gitu. Terus pas terakhir penyerahan nilai, dia masukin nama. Akhirnya dia dapat sertifikat juga, penghargaan dari universitas. Dia jengkel, karena apa? Dia tahu setiap bimbingan dia nggak datang, gitu loh. Dia nggak ikut membimbing, malah pergi. Dia tahu gitu. Nah ini poinnya. Awalnya apa? Dia senang bimbingan kan? Tapi situasinya apa? Temennya nggak datang-datang, nggak ikut membimbing. Situasinya apa? Dia dapat penghargaan juga, gitu. Nah, kesenangan kita membimbing orang lain, program kerja yang kita bikin yaitu membimbing orang lain, jadi rusak semuanya. Yang tadinya sukacita bertemu dengan anak-anak ikut membimbing, rusak. Kenapa? Karena iri. Karena iri. Temennya yang nggak datang, nggak hadir, nggak yang membimbing, kok dapat penghargaan juga. Dosennya kenapa nggak ngeliatin orang itu? Ya, saya mau ngaduin, takut nanti bertengkar gitu. Nah ini jadi rusak. Ya syukuri aja. Dia mau dapat penghargaannya silahkan, ya, walaupun dia nggak kerja. Tetapi jangan sampai kesukacitaan kita yang kita lakukan seperti mahasiswa tadi, ya, mengajar dan seterusnya diganggu, jadi kecewa, jadi marah karena temannya itu tidak melakukan hal yang sama dalam membimbing, tapi dapat penghargaan. Nggak perlu. Kita adalah anugerah. Yuk kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Kita adalah anugerah. Berpikirlah dimulai dari pikiran anugerah. Coba ya. Berpikirlah dimulai dari pikiran anugerah. Apa itu? Syukur dan sukacita. Apa? Syukur dan sukacita. Jangan sampai terpengaruh dengan situasi dan mikir-mikir sendiri demi kesenangan kita yang akhirnya merusak pikiran anugerah itu. Bagaimana kita bisa bekerja untuk Tuhan dengan sukacita? Diawalilah setiap hari dengan berpikir anugerah. Bahwa apa yang ada padaku sekarang adalah yang terbaik. Aku harus bersukacita dan bersyukur. Dan aku akan mengerjakan dengan sukacita dan bersyukur. Tuhan memberkati saudara. Amin.
Mari kita mengakui, marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad di tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan-Mu. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang hidup dan hidup. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari saudara sahabat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami bisa diingatkan oleh Tuhan bagaimana kami bekerja atau melakukan sesuatu dengan sukacita. Kami harus ada di titik pengakuan diri kami bahwa kami semua adalah anugerah dari Tuhan. Berpikir anugerah berarti berpikir apa yang dipikirkan Allah. Hidup yang apa adanya ini, yang kami miliki, kami jalani dari pikiran Bapa, yaitu dengan penuh syukur dan sukacita atas semuanya. Kami tidak perlu menjadi kecewa, marah. Kami tidak perlu menjadi orang yang bersungut-sungut saat kami melihat situasi yang tidak mengenakan, yang tidak sesuai dengan harapan kami. Lalu kami pikir-pikir sendiri untuk kenyamanan atau pikir-pikir sendiri untuk berlogika sehingga kami membuat apa yang kami miliki yang tadinya anugerah menjadi sesuatu yang penuh dengan masalah sehingga hidup kami berantakan dalam menjalaninya. Tolonglah kami yang muda ini ya Tuhan untuk berjalan dalam terang firman-Mu. Kami ingin berdoa dalam doa syafaat ini untuk teman-teman kami yang sekarang ini melewati hal-hal yang menggembirakan dalam hidupnya. Artinya kami ingin bersyukur untuk mereka yang sudah terterima sekarang di universitas negeri maupun swasta. Biarlah mereka bersyukur untuk semua itu bersama orang tua dan mereka mulai mempersiapkan diri dan menjalani semuanya dengan baik. Dan juga teman-teman yang saat ini juga sedang mempersiapkan diri mengelola waktu, kemudian juga mengikuti pelajaran-pelajaran tambahan untuk masuk tes lebih awal ke perguruan tinggi baik swasta ataupun negeri di tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan akan menyertai apapun yang menjadi keinginan teman-teman. Begitu juga dengan pekerjaan bagi mereka yang sekarang sedang mencari. Biarlah doa mereka yang menjaga pikiran dan semangat. Biarlah keinginan mereka yang baik yang menjaga pikiran dan semangat. Janganlah sampai mereka tidak sabar karena sampai sekarang belum ada panggilan. Jangan mereka sampai bersungut-sungut dan marah, hari-harinya jadi hari-hari yang suntuk saat apa yang mereka inginkan belum terjadi. Kami percayakan semangat kami dalam pikiran kerajaan Allah, pikiran Bapa yang baik, pikiran orang-orang yang diberi atau yang anugerah dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perkembangan COVID-19 ini, pandemi yang sedang berlangsung. Tiap hari kami hanya menerima postingan-postingan di WA, ada klaster baru, peningkatan orang yang terpapar, kemudian juga hal-hal lain yang mengerikan tentang COVID-19. Namun di sisi lain juga kami melihat adanya perkembangan baik dari pekerjaan-pekerjaan peneliti, tenaga medis yang selalu berjuang dengan sungguh-sungguh sampai memberikan nyawa mereka untuk kebaikan kemanusiaan. Biarlah
semua atau kedua hal ini. Kami tidak terlalu boleh takut, tetapi kami juga tidak boleh sembrono. Harus tetap hati-hati, saling menjaga satu dengan yang lain, baik dengan protokol kesehatan dan lainnya. Dan juga kami berdoa, biarlah mereka yang sedang menghadapi sakit karena COVID-19 dikuatkan, diberi oleh Tuhan semangat untuk pulih. Dan bagi mereka yang terus berjuang dalam menemukan vaksin ataupun dokter, perawat yang sekarang ini sedang perawat, mereka diberikan kekuatan dan kesehatan. Kami mohon kepada Tuhan. Begitu juga kami ingin berdoa untuk pemerintah kami. Tolonglah berilah kebijaksanaan. Di situasi seperti ini tidak mudah Tuhan. Kami juga lihat di berita-berita banyak orang yang memberi masukan-masukan yang kritis. Banyak yang memberi juga celaan. Tetapi kami yakin dari semuanya itu Engkau akan memberi hikmat kepada pemerintah kami, baik di pusat ataupun daerah. Kami berserah ya Tuhan untuk kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua doa-doa kami ini. Amin. Sekarang kita akan masuk ke dalam persembahan. Nats persembahan kita ambil dari 1 Tawarin 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Untuk teman-teman semua yang ingin mengumpulkan persembahan, nanti akan ditayangkan kode QR dan teman-teman bisa scan atau bisa langsung transfer ke rekening yang tertera di layar teman-teman. Sekarang marilah kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih Bapa atas kasih dan karunia-Mu Bapa, hingga detik hari ini kami masih dapat diberikan berkat yang luar biasa banyaknya. Dan saat ini Bapa kami ingin mengumpulkan persembahan Bapa yang mungkin tidak seberapa dari banyaknya berkat yang Kau beri dalam hidup kami, tapi kiranya ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami ataupun bagi gereja kami, dan berkati masing-masing pengurus kami supaya kami dapat mempergunakan persembahan ini dengan sebaik mungkin hanya untuk memperluas kerajaan-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah lagi kita mau masuk ke pengutusan dan berkat. Sebelum itu marilah kita angkat pujian Hatiku Percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku
takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sobat muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.